أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umrutin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di sebuah program religi yang sangat inspiratif untuk kita semuanya. Di mana lagi kalau bukan di kajian Tombati, insya Allah selalu di hati. Di kajian kita ini semuanya bisa curhat, baik yang di studio maupun yang di rumah. Pemirsa yang di rumah juga bisa mengirimkan video curhatannya atau pertanyaannya kepada kami, yaitu melalui mengirimkan video dengan Instagram kami yaitu di @tomboatirtv. Silakan di-follow dulu dan videonya di-tag ke Instagram kami yaitu di @tomboatirtv. Atau bisa juga mengirimkan video melalui WhatsApp di nomor 0897 924 7525. Dan alhamdulillah kita kedatangan Ustadz muda kita yaitu Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tema mengenai kita hari ini yaitu tentang apakah ini karma. Tapi sebelum Ustadz Zaki Mirza menyampaikan tausiahnya, saya ingin menyapa dulu nih ibu-ibu yang cantik-cantik yang telah hadir di studio. Assalamualaikum Bu semuanya. Semangat ya Bu ya. Dan saya ingin menyapa yang di ujung saya nih, yang pakai hijab warna hijau. Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa ini? Nurul Jannah Cipinang. Boleh kasih salam yang di rumah? Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita dari Nurul Jannah Cipinang. Di samping saya yang pakai hijab, ada daun-daunnya nih, jilbabnya. Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa ini Bu? Al-Ittihad Bekasi ya. Boleh memberi salam yang di rumah? Assalamualaikum. Oh, yang di ujung sana juga sama ya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Majelis Taklim Al-Ittihad Bekasi. Ini sama, berarti ya nggak sama yang sebelahnya. Pakai hijab warna merah. Wow, warna merah Bu. Berani Bu ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari Majelis Taklim apa? Majelis Taklim apa Bu? Nurul Haya, Kampung Utara. Nurul Jannah. Nurul Haya. Nurul Haya ya Bu ya? Ya. Boleh Bu kasih salam yang di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita dari Majelis Nurul Haya, Pertanian Utara. Ada Nurul Jannah, ada Nurul Haya, dan ada Al-Ittihad. Insya Allah ini calon penghuni surga semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa dari rahmat Allah, tadi kita sudah menyapa ibu-ibu yang telah di studio. Sekarang saatnya kita memasuki tema. Ya Ustadz, ini tema kita ini tentang apakah ini karma. Kadang dikit-dikit tuh di medsos tuh, orang kena musibah, ya lagian sih lo jahat sama orang lain, karma nih, gitu kan. Padahal di Islam itu mungkin istilahnya hari pembalasan Ustadz ya? Iya, hari pembalasan. Malik Yaumiddin, hari Yaumiddin, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk Ustadz ya. Nah, Ustadz kita akan menyampaikan tausiahnya tentang apakah ini karma. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Pemirsa RTV dimanapun Anda berada di seluruh pelosok Nusantara, kemudian ibu-ibu yang berbahagia, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu ini hatinya terus tenang, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pun kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul Khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya, host kita, Bang Khalidi juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Begini, ini kan semua ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, pasti paham lah kalau kita nyiapin teh buat suami. Sering nyiapin teh nggak? Ini sering nyiapin teh apa racun nih jangan-jangan nih. Kita nyiapin teh, di teko taruh teh. Di dalam teko adanya apa? Teh. Teh dalam teko. Dituang tuh teh ke gelas. Yang keluar dari teko apa? Teh. Dalamnya teh, keluarnya teh. Dalamnya air putih, keluarnya air putih. Dalamnya susu, keluarnya yang keluar tergantung yang di dalam. Jadi nggak mungkin dalamnya susu keluarnya teh, nggak mungkin. Ini secara hukum alam. Maka seperti itulah perilaku kita di muka bumi ini, di dalam keseharian kita. Karena hidup kita ini punya 3 nilai silaturahim. Yang pertama yang disebut dengan hablum minallah, hubungan baik kita kepada siapa? Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Yang ketiga yang jarang kita tahu adalah hablum minal alam, hubungan kita terhadap seisi alam ini. Baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka ketika tema kita tentang karma, sebagaimana sudah disampaikan oleh abang kita Bang Khalidi tadi, karma ini bahasa Sangsakerta. Sama agama, agama ini bahasa Sangsakerta ibu. A artinya tidak, gama artinya rusak. Berarti agama artinya tidak merusak. Orang kalau beragama berarti nggak boleh ngerusak. Kalau ngerusak berarti nggak punya, tuh paham. Karma juga bahasa Sangsakerta, artinya perbuatan yang berbalik pada diri sendiri. Lalu di Islam adakah karma? Di Islam itu segala sesuatu memang diganjar oleh Allah sesuai dengan perbuatannya, tapi namanya bukan karma. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ibu berbuat baik di dunia, jangankan nunggu sampai akhirat. Insya Allah di dunia pun ibu bakal ketemu dengan yang baik-baik. Maka sebenarnya kenapa kita disuruh berbuat baik, banyak berbuat baik, supaya apa? Supaya kita ditemuin sama Allah dengan yang baik-baik. Amin. Ibu tiap bangun tidur ada doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Baru bangun tidur aja kita disuruh ngucapin alhamdulillah. Bersyukur, orang bersyukur berarti orang baik. Kalau orang yang bangun tidur bersyukur, insya Allah sampai tidur lagi tuh ketemunya sama yang baik. Ibu baru bangun tidur, yang dipikirin kulkas tetangga. Tetangga udah mikirin, ini tetangga kulkasnya bagus, motornya banyak. Itu insya Allah sampai malam, sampai tidur lagi, ibu ketemu sama urusan dengki mulu. Itulah kenapa kata Allah, kalau kita baik, berbuat terus baik, mengawali perbuatan dengan niat baik, maka dalam satu hari kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sama kayak begini, ibu punya anak, kepengen anaknya jadi orang yang soleh. Jangan ngimpi ibu punya anak yang soleh, kalau ibu sendiri enggak menjadikan diri sebagai wanita soleh. Nggak mungkin. Ibu jangan ngimpi punya anak yang solehah atau yang soleh, kalau ibu cuma nyuruh-nyuruh doang tapi nggak ngasih contoh. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Ibu-ibu kalau misalnya parkir di supermarket, ya, bayarnya berapa kalau bawa motor biasanya? 2.000. 2.000 ya? Sekali-kali pernah nggak ngelebihin dari 2.000? Jarang. Tuh sayang.
Ngelebihin 2.000 nggak bisa tidur 3 malam. Ya Allah, 2.000 gue lebihin nggak bisa tidur. Padahal timbang berapa? 2.000, lebihin kenapa sih? Nih, yang dimaksud oleh Allah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini contohnya gini, jangan nunggu di akhirat. Ibu biasa ngasih 2.000. Tiba-tiba ngasih 20.000. Wah, berani nggak nih kira-kira? Berani ya? Insya Allah. Lebihannya berapa tuh? 18.000. 18.000, Bu. 18.000 bisa jadi buat kita itu uang kecil. Kecil. Tapi bisa jadi buat tukang parkir itu gede banget. Bener nggak? Kita kasih 20. Tukang parkir, ya Allah Bu Haji, makasih. Orang dikasih 20.000, lebihan 18.000, doanya bererot. Ya Allah Bu Haji, biar sehat, panjang umur, selamat di jalan, nyampe di rumah. 20.000. Udah kayak kereta berapa gerbong tuh doa. Doanya banyak. Ibu perlu tahu, kita nggak pernah tahu doa dari mulut siapa yang diijabah oleh Allah. Bisa jadi tukang parkir tahajudnya lebih rajin. Bisa jadi sedekahnya tukang parkir lebih rajin. Bisa jadi zikir baca Qurannya lebih rajin. Doa dia didengar. Pas lempengan kita lebihin 18.000, dia berdoa tadi pas Allah dengar. Kita pulang nih ibu bawa motor, set di jalan. Tiba-tiba ada tabrakan gara-gara ibu ngasih sen kanan belok kiri, dihantem jeger. Alhamdulillah tuh motor ringsek. Tuh ibu juga selamat, ringsek. Motornya nyungsep ke got, tapi ibu selamat. Padahal kalau pakai akal nggak mungkin kita selamat. Ini intinya. Ibu tahu bisa jadi Allah selamatkan ibu lewat doa siapa? Tukang parkir. Yang ibu kasih uang lebihannya berapa? 18.000. 18.000 gara-gara ibu kasih, ibu selamat, motor ringsek, ibu selamat. Gara-gara uang 18.000. Kalau ke rumah sakit berobat 18.000 cukup apa kagak? Boro-boro. Itulah kebaikan yang langsung dibayar sama Allah, nggak lama. Tapi ibu jangan berpikir bahwa setiap kebaikan langsung dibayar kontan sama Allah, enggak. Ada yang kontan hari itu juga. Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Bagaimana maunya Allah? Allah lagi ngetes. Ada yang bertahun-tahun. Pak Ustadz, saya sering berbuat baik, tapi kenapa musibah terus yang sampai ke saya? Bu, bisa jadi kebaikan ibu sama Allah dibalasnya belum ke ibu. Kalimatnya bukan ke ibu, tapi belum ke ibu. Tapi Allah kasihnya itu ke siapa? Ke anak dan cucu-cucu ibu. Ke anak dan cucu-cucunya. Dan cucu-cucu. Jadi nggak ada yang angus. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik jangan pesimis ya Ustadz ya. Ya, jangan pesimis. Kalau nggak sekarang dibalasnya bisa nanti, bisa lusa. Kalau nggak ke kita, bisa ke anak dan cucu kita. Masya Allah. Pemirsa dirahmati Allah, itu tadi tausiah pertama dari Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza. Dan jangan kemana-mana, berikutnya Ustadz kita akan menyampaikan tentang apakah musibah itu karma. Tetap di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah pemirsa dan rahmati Allah masih bersama kami. Dan tentunya kita akan melanjutkan tausiah yang kedua. Namun tadi yang disampaikan yang pertama oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza, bahwa intinya kebaikan sebesar atau sedikit zarah pun akan dibalas Ustadz ya. Betul. Kalau nggak sekarang di dunia bisa jadi dibalas di akhirat. Jadi kita sebagai umat muslim nggak boleh pesimis tuh namanya untuk melakukan kebaikan. Dan berikutnya Ustadz, tentang apakah musibah itu karma? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau ingat kejadian Situ Gintung dulu, ada waduk jebol di daerah Ciputat ya. Ketika itu jebol, semuanya kena. Ada orang yang soleh, orang baik, taat, tahajud, sedekahnya rajin, nggak pernah iri dengki. Rumahnya habis juga, betul nggak? Ada yang biang kerok,
bikin dosa mulu. Udah ngutang gak bayar-bayar, ngerugiin tetangga, sama tamu gak pernah senyum. Rumahnya habis juga. Nih kita bagi-bagi dulu supaya kita ngerti. Yang pertama ada yang disebut dengan imtihanan lakum. Ada satu tragedi yang jadi ujian. Namanya ujian. Imtihanan. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang sudah soleh, orang yang baik. Orang yang udah taat, orang yang sedekah. Orang yang gak pernah nyakitin perasaan orang. Orang yang selalu senyum sama orang lain. Gak mau bikin susah orang lain. Orang baik. Rumahnya kena juga. Berarti lagi diuji sama Allah. Imtihanan. Karena orang baik itu pengen diuji supaya kelasnya naik. Yang kedua dibilangnya musibatan lakum. Bukan ujian tapi musibah. Ini buat siapa? Buat orang yang selama ini lupa sama Allah. Sholatnya gak diperhatiin. Doa gak pernah. Sama anak yatim lupa. Janda tua lupa. Janda muda inget. Sampai rumah-rumahnya ingat. Iya, sampai rumah-rumahnya ingat. Sampai numpang di rumahnya. Itu musibah. Buat siapa? Buat orang yang jarang ingat sama Allah. Rumahnya kegusur juga. Itu bukan ujian. Itu musibah. Lagi dijewer. Kalau kata orang Betawi mah lagi diempos. Tahu diempos? Lagi dicubit. Jangan lupa sama aku kata Allah. Yang ngasih rezeki kepada kamu tuh aku. Diingetin. Itu musibah. Yang ketiga, azaban lakum. Azab. Buat siapa? Buat orang yang udah dikasih musibah, nggak tobat-tobat. Lalu Pak Ustadz, kalau saya dapat tragedi, apakah itu ujian? Apakah itu musibah? Apakah itu azab? Yang paling tahu bukan orang lain, yang paling tahu siapa? Diri sendiri. Roman-romannya mah saya sholat nggak ada masalah nih. Contreng, sret. Roman-romannya zakat juga nggak pernah saya nih absen, sret. Oh, mudah-mudahan saya orang yang lagi diuji. Wah, saya selama ini sering lawannya sama suami. Asal suami ngomong semeter, saya nyerocos 10 meter. Betul nggak? Ya Allah, itu asal suami nasihatin, muka saya udah cemberut aja. Bibir monyong. Nunjuk bukan pakai telunjuk, pakai bibir. Sebelah mana mama? Belah sono, noh. Kan dosa tuh. Oh, berarti ini nih saya dapat tragedi nih. Saya lagi dikasih musibah. Peringatan ya Zat ya? Peringatan. Dapat warning. Yang paling ribet nih manusia-manusia yang akhirnya harus nerima azab dari Allah. Karena apa? Karena dia udah dikasih musibah, dikasih ujian. Nggak pernah ingat, ngerasa dia mampu kalau dia ini hidup sendiri. Nah, maka dari itu, karma sebenarnya istilah yang oleh Islam 14 abad yang lalu itu menduplikasi apa yang ada di Al-Quran. Kenapa? Kita mah sudah biasa. Orang Barat mengenal dengan law of attraction. Do you understand? Lu bengong pada. Hukum tarik-menarik. Yes, aja nggak biar cepet Law of attraction. Ada hukum timbal balik ya. Hukum tarik-menarik. Tarik-menarik. Daya tarik. Ibu kalau baik orang juga baik sama ibu. Ibu kalau jahat, orang juga bakal jahat. Tadi udah saya jelasin di awal, di Islam mah itu udah ada. Ibu yang berbahagia, Wali Songo. Kenapa menyebarkan agama Islam bisa diterima? Karena menyebarkan agama Islam dengan kebaikan. Tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Kalau Islam sama Wali Songo, Bu, Wali Songo itu semuanya rata-rata keturunan Arab. Datang ke sini. Di sini udah ada tradisi Hindu. Orang Hindu dulu ada 7 hari. Ada 40 hari. Wali Songo datang, acaranya nggak dibongkar, nggak dirubah, isinya dirubah. Yang dibaca jadi ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang Jawa mengenal dengan tradisi sekaten, padahal aslinya sahadaten. Kenapa Wali Songo berdakwah dengan sahadaten? Dulu orang nonton wayang tuh hobi. Dikit-dikit wayang, sunatan wayang, apa segala macam wayang. Ngawinin wayang.
Nah, oleh Wali Songo yang masuk mau lihat wayang, suruh ngucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Makanya tradisinya itu adalah sekaten diambil dari kalimat syahadaten. Bayangin, orang belum nonton wayang agamanya Hindu, pulang Islam, keder nggak tuh orang tuanya? Itulah hebatnya Wali Songo. Makanya berbuat baiklah terus ibu terhadap siapapun. Islam bisa menyebar di tanah Arab, di tanah Afrika, termasuk di tanah Indonesia. Itu karena kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, ibu. Kenapa saya berbicara ini? Supaya ibu faham bahwa kebaikan tuh nggak ada angusnya. Rasulullah habis sholat berjamaah dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang Badui masuk. Sret. Tuh orang Badui nggak pakai ngomong, nggak izin, ngencing di dalam masjid. Ini kalau ada saya yang enak saya kemplang nih. Saat itu yang paling marah di antara sahabat siapa? Umar bin Khattab. Mantan preman, singa padang pasir. Wah, udah mau ngambil apa namanya? Pedang, mau ditebas. Saking marahnya, masjid dikencingin coba. Akhirnya Rasulullah bangun dan bilang apa? Umar, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya. Rasulullah deketin itu orang Badui. Sama Rasulullah ditanya, siapa engkau? Aku orang asing yang mencari, katanya ada orang baik di sini namanya Muhammad. Dia nggak tahu yang nanya siapa? Muhammad. Rasulullah nggak bilang kalau beliau Muhammad. Sama Rasulullah ditanya apa? Sudah makan belum? Ada ganti nggak buat baju? Ntar nginep di mana? Lihat akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang harusnya ditabokin tuh orang, ditawarin makan, bahkan nginep di rumah Rasulullah. Setelah perutnya dikenyangkan, tenggorokannya dikasih minum, dia tidur lelap di atas kasur baginda Rasulullah SAW. Tanpa orang itu tahu siapa orang yang menyediakan rumah makan dan minum. Akhirnya pas besok nggak sengaja orang pada ngomong, ternyata itulah baginda Rasulullah SAW. Dihampiri Rasulullah, diciumi tangannya, langsung dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dalam keadaan baik. Nah, ini Ustaz, ada video yang telah dikirimkan kepada kami melalui Instagram kami di @tombohati_rtv. Silakan follow yang belum follow. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya mau curhat. Dulu saya pernah punya hubungan yang udah jalan serius sama satu wanita. Jadi saya udah lamaran, udah pesen gedung, udah catering, sampai udah nyebar undangan juga nih Pak Ustadz sama wanita tersebut. Tapi tiba-tiba beberapa minggu menjelang hari pernikahan, saya kenal sama satu wanita baru. Dan wanita itu menarik perhatian saya banget gitu Pak Ustadz. Dan akhirnya saya membatalkan hubungan pernikahan saya dengan wanita sebelumnya dan jalan dengan wanita baru. Singkat cerita, wanita yang jalan dengan saya yang baru itu tiba-tiba pergi lagi nih Pak Ustadz, ninggalin saya tanpa ada kabar, tanpa ada kejelasan. Jadi apakah ini yang disebut karma ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Masya Allah, masih tetap semangat ya Bu ya? Semangat ya? Semangat, Alhamdulillah. Nah, tadi kita sama-sama telah melihat, pemirsa di studio maupun yang di rumah, bahwa ada seseorang laki-laki yang mengirimkan video curhatannya kepada kita. Pernah mau menikah, terus sudah bayar gedung dan segala macam, ternyata laki-laki ini malah kepincut dengan wanita lain. Setelah menjalani dengan wanita yang dikenal, ternyata si laki-lakinya ini ditinggalkan tanpa alasan. Jadi yang ditanyakan, apakah ini karma ya Ustadz ya? Iya. Gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bahasa yang paling tepat kalau kita pakai karma itu lebih ke istilah Sangsakerta ya. Mungkin balasan atau ganjaran. Karena gini, ketika kita berbuat baik, maka Allah mencatat. Makanya sama Allah diutuslah dua malaikat, Raqib dan Atid. Kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat. Kapan ditimbangnya? Ntar, di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu semua anggota tubuh kita ikut bicara.
kecuali satu, mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu di padang mahsyar nanti. Tapi kita nggak usah ngomongin padang mahsyar dulu, walaupun semua pasti akan sampai ke sana. Yang kita bayangin apa yang disampaikan tadi, ternyata memang orang itu kalau urusan nyari dunia pasti nggak ada puasnya. Padahal udah mau nikah, udah booking gedung, catering udah siap, kemudian bagian penerimaan tamu juga udah siap. Kepincut sama perempuan yang bisa jadi lebih cantik. Betul nggak Ibu? Di mana-mana yang namanya pihak ketiga, perempuan sekarang dikenal dengan apa, Bu? Pelakor. Masya Allah. Lagi rame tuh Ustaz. Lagi rame ya. Itu pasti jauh lebih menarik, Ibu. Betul nggak? Kenapa seperti itu? Itulah yang disebut dengan hawa nafsu, tidak ada puasnya. Apakah ini balasan? Bisa jadi Allah memberikan kontan. Kenapa? Tadi Allah itu ada yang langsung ngasih ke orangnya, ada langsung yang ngasih ke orang lain, anak atau cucu. Nah, menurut saya dari apa yang sudah ditanya abang kita tadi, harus banyak-banyak introspeksi diri. Muhasabah. Jangan terlalu sering kita ngorek-ngorek, nyari-nyari kesalahan orang lain. Nggak ada ruginya orang berbuat baik. Dan merugilah orang yang terus berbuat jahat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Makanya dalam Al-Fatihah kita baca Maliki yaumiddin. Nanti kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan berikutnya. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerah ya buat seseorang yang telah mengirimkan video tadi yang telah kita bahas juga. Amin. Dan sekarang nampaknya ibu-ibu yang di studio juga ingin curhat nih. Gak kalah dengan mas-mas yang telah mengirimkan video tadi. Siapa yang ingin curhat? Ya, Masya Allah banyak sekali. Ibu silakan Bu. Nah, nama siapa Bu? Boleh salam dulu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Sri Hartati dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Cipinang, Jakarta Timur. Saya mau nanya Pak Ustadz, pada suatu hari tetangga saya kedatangan pengemis. Nah, di situ bukannya dikasih malah dicaci maki sama ibu itu, dikatain macem-macem dan sampai omongan yang nggak enak gitu. Nggak pantas lah Bu ya. Nggak pantas. Nah, beberapa hari kemudian yang habis ngatain tadi sakit Pak Ustadz. Sakit terus mulutnya kayak sariawan gitu. Ya, terus sampai ngeluarin darah, sampai bicara pun susah. Nah, apakah itu yang dibilang karma? Secepat itukah pembalasan dari Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Hartati, terima kasih atas curhatannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sepakat bahwa Allah itu maha memberikan ganjaran segalanya. Ketika baik, Allah kasih kebaikan. Ketika kita buruk, Allah nitipin juga keburukan. Yang jadi masalah sekarang bagaimana kita menyikapi orang yang dikasih tiba-tiba ganjaran yang langsung. Ini terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah pengen sholat subuh. Ibu udah dengar ceritanya lah ya. Ketika mau ke masjid diludain. Yang ludain ada di atas. Rasul lewat, ceprot. Rasulullah nggak marah. Kalau kata orang Betawi diseka, apa diseka? Dilap. Rasulullah ngeduain, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah. Itulah Rasulullah. Diludain subuh-subuh, kita baru melek, belum sadar, nyawa belum nyatu, udah diludain. Yang enak tuh orang kita bacok. Tapi Rasulullah enggak, diduain sama Rasulullah. Hari kedua sama. Hari ketiga Rasulullah ketika lewat, udah nungguin diludain. Kagak ada ngeludain. Rasul nengok, lah kok absen nih? Yang ngeludain mana? Nggak ada. Nanya sama tetangga. Wahai tetangga, orang yang biasa ngeludain saya mana? Tetangganya biasa, emak-emak ngomongnya heboh. Ya Allah Rasul, mulutnya pada doer. Kenapa? No, sakit di atas. Rasulullah habis sholat subuh, selesai sholat subuh, Rasul ke pasar. Rasul beli korma yang paling mahal. Yang Rasul sendiri belum pernah beli buat di rumahnya. Rasul beli roti yang paling mahal. Yang Rasul belum pernah beli roti semahal itu Bu. Ditenteng oleh Rasulullah, dibawa buat siapa?
nengokin, ngejenguk orang yang ngeludahin Rasulullah 2 hari berturut-turut. Rasulullah masuk ke dalam, Rasulullah sedih meneteskan air mata, ditaruh itu keranjang, diusap rambut orang yang sakit melek, percaya nggak percaya. Ya Allah, ini orang yang saya ludahin, datang dengan nenteng, dibasuh muka saya, dibelai rambut saya, didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kisah cerita orang itu masuk dalam agama Islam karena kasih sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya jawaban dari ibu tadi gimana Ustaz? Intinya berbuatlah seperti Rasulullah. Nggak usah bilang, jangan-jangan tuh karma, jangan-jangan tuh ganjaran. Udah, kita tetap berbuat baik sama orang lain. Mungkin kalau kita berhusnuzon kepada Allah, Allah nggak sejahat itu. Mungkin memang waktunya tetangga ibu itu yang kebetulan berbuat jahat kepada pengemis, memang waktunya dikasih sakit oleh Ya, Allah. dikasih sakit, waktunya sakit. Maksudnya kita harus mendahulukan, harus berhusnuzon kepada Allah. Allah itu maha pemaaf ya Ustaz ya, Benar. maha pemurah, pengasih dan penyayang. Ya, sekarang siapa nih dari ibu-ibu yang lainnya yang ingin curhat kepada Ustadz Zaki Mirza? Siapa yang ingin curhat? Angkat tangan. Wah, Masya Allah. Nih silakan nih, yang pakai hijab warna merah nih, boleh saya persilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Warni dari Majelis Taklim Nurul Ayah, Pertanian Utara. Ya, silakan Bu disampaikan. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kan punya teman Pak Ustadz, nyakitin hati saya nih Pak Ustadz. Saya nih udah sabar-sabarin nama saya Pak Ustadz. Tapi makin lama hati saya tuh makin sakit Pak Ustadz. Saya udah gitu digosipin lagi Pak Ustadz. Wah, Masya Allah. Coba aja Pak Ustadz, saya digosipin. Saya berdoa aja sama Allah Pak Ustadz. Ya. Bagaimana tuh doanya, dikabulkan nggak Pak Ustadz? Masya Sama Allah. Jadi Ibu doanya seperti apa Bu? Doanya Ya nyumpahin apa gimana Bu? Enggak lah. Ya Allah, berilah ia di hidayah. Ya Allah, Masya semoga Allah. ia biar sadar, biar imsak gitu. Jangan nyakitin hati saya sedih Pak Ustadz. Tetap doa baik ya Bu ya. Terima kasih Bu ya atas curhatannya saya Bu ya. nangis, Jadi Pak gimana Ustadz? Ustadz? Ibu Sri Warni curhat sampai nangis tuh. Jadi begini Ibu ya, kadang menyikapi orang yang bikin kita kesel, kalau kita dibales dengan kesel lagi, itu nggak ada habisnya. Orang gila ngamuk-ngamuk, kita ikut ngamuk-ngamuk. Ini namanya, ntar dulu, saya belum kelar ngomong. Ini orang gila, yang ini gila. Lah main saut-sautan sama-sama gila. Yang ini kesel. Lah udah, itu mah sama-sama bakal nantinya dapat musibah terus, nggak ada habisnya. Harusnya kita tampil beda. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Biarlah orang menzolimi kita, menganiaya kita, menipu kita. Tapi kita harus sabar dan tegas. Ingat, jangan cuma sabar. Jangan diartiin ibu pulang dari sini lewat pangkalan ojek dikeplak. Kok nggak ngebalas, kata Ustadz Zaki, sabar aja. Bukan begitu sabar Bu. Sabar itu tegas. Apa yang menjadi hak kita ambil, apa yang kewajiban tunaikan. Ada hak dan kewajiban. Hak ibu dizolimi oleh orang lain, lapor polisi boleh nggak? Boleh, bahkan harus. Karena ada hak ibu sebagai warga negara. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, ikuti sunnahnya Rasul, tapi taat juga sama aturan yang berlaku. Jadi mudah-mudahan ibu ya, kalau emang ibu dizolimin, disakitin, sakit hati, hati-hati. Sakit hati yang tidak pernah habis itu akan menyusahkan sakaratul maut ibu. Ibu bisa jadi suatu saat harusnya urusan gampang, meninggal gampang, tenang. Bisa susah tuh nyawa nyangkut di kerongkongan. Cuma gara-gara apa? Gara-gara ibu nggak pernah minta maaf atau ada orang datang minta maaf, ibu nggak maafin. Itu yang berat Bu. Nah maka ibu-ibu pemirsa RTV dimanapun Anda berada, mari introspeksi diri. Jadikan sholat kita sebagai sarana untuk kita mengevaluasi diri. Sholat jangan sekedar sholat. Makanya kalimatnya dirikan sholat. Bukan sekedar laksanakan sholat, dirikan sholat. Kenapa kalimatnya wa aqimus sholah wa atuz zakah? Tiap sholat harus ada zakat, tiap orang sholat harus baik sama orang. Jangan habis sholatnya rajin di masjid berjamaah, pulang cemberut aja.
Ibu kalau habis sholat berjamaah di masjid senyum, Bu. Senyum. Senyum aja udah. Ada orang nggak ada orang senyum aja dah. Ya Pak Ustadz pulang sholat gila tuh ibu-ibu. Gitu ya. Ya Ustadz Zaki, terima kasih atas jawabannya. Gimana Bu? Udah lega Bu? Ya. Oh ya, udah lega Bu ya. Ya. Jadi tetap doakan yang baik ya Bu ya. Saya maafin ya. Maafin Ibu ya. Iya. Masya Allah, luar Insya biasa Allah. nih Ibu kita yang satu ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Berikutnya akan ada salah satu jamaah dari ibu-ibu yang hadir di sini yang akan menyampaikan curhatannya yang lebih dalam juga bersama kami semuanya di tengah-tengah kami. Jangan kemana-mana, tetap di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu. Dan saya mengingatkan lagi kepada semuanya, pemirsa yang di studio maupun yang di rumah, untuk memfollow Instagram kami di @tombohati.tv. Silakan mengirimkan video curhatannya, dan insya Allah kami akan jawab di episode Tombo Hati selanjutnya. Jadi nggak apa-apa, kirim video hari ini di nomor 0897 924 7525. Saya lagi di nomor 0897 924 7525. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengundang salah satu jamaah, yaitu Bu Dede Mihardi. Ya Bu ya, pada Ibu Dede, boleh Bu gabung bersama kami di sini. Sebentar. Ya, hati Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen curhat, Ustaz. Iya Ibu. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim Al-Ittihad Bekasi Barat. Saya ada mempunyai kesalahan sedikit. Ada tetangga, dia jualan. Jualannya itu jualan nasi uduk. Saya melihat dia begitu laku penjualannya. Nah di situ saya kepengen ngikutin usahanya dia. Tapi saya selalu bilang sama orang itu, sama ibu itu yang jualan. Saya pengen jualan, tapi saya jualannya lontong sayur gitu misalnya, apa-apalah gitu. Yang lainnya Bu ya, jadi ada nasi uduk, ada lontong sayur. Iya, jadi mereka nasi uduk, saya bilang, saya tapi jualannya saya lontong sayur. Nah di situ, karena saya melihat dia laku, ternyata saya itu bukan lontong sayur yang dijual, sama nasi uduk sama ibu itu. Jadi samaan jualannya. Yang tadinya saya bilang mau lontong sayur, ternyata saya jualannya sama ibu itu. Yang nyamain siapa? Ibu. Yang nyamain Dede. saya. Oh, emang lontong sayurnya kenapa? Ya karena saya Kurang laku. melihat dia ini apa Yang laris nasi uduk. nasi uduk, jadi saya ngikutin. Oh, katanya, supaya Ustaz. ikut laris ya, juga. supaya ikut laris. Udah gitu pertama-tama saya maju laris gitu ya. Lama-kelamaan sepi Ustaz. Sepi, lama-lama bangkrut deh saya karena nggak ada yang beli lagi. Iya, di situ saya selalu berpikir setiap hari. Merasa bersalah gitu saya. Merasa bersalah karena saya ngikutin usahanya dia. Di situ saya terus berpikir. Saya merasa salah. Saya pengen berubah. Hati saya, diri saya pengen lebih baik lagi. Iya. Oke. Di situ gimana solusinya? Baik. Ya. Apa ini termasuk karma? Apa gimana? Itu Ya. aja Ustaz. Mohon jawabannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, dengar curhatan ibu, saya lapar loh Bu. Yang dibawain. Karena ini seputar nasi uduk dan lontong sayur dari tadi. Iya. Itu mulu dari tadi. Nasi uduk, lontong sayur. Lontong sayur, nasi uduk. Sebenarnya dalam dunia usaha sih sah-sah aja ya. Orang buka nasi uduk, kita kepengen, silahkan aja. Itu boleh. Walaupun sebenarnya kurang beretika.
orang muslim itu harus punya etika. Misalnya gini, saya punya usaha di rumah cucian mobil. Nah, di depan saya ngebantu tetangga yang nyuci mobil. Kalau mau beli kopi tuh sama tetangga saya. Saya bisa aja buka warung kopi, Bu. Lebih laku kok saya. Orang cucian mobil juga punya saya. Tapi dari cucian mobil saya yang maju, saya pengen bagi-bagi rezeki nih buat tetangga. Supaya juga dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya etika. Itu namanya adab. Ibu sebelah dagang nasi uduk. Kemudian ibu juga bukan nasi uduk. Sah-sah aja sebenarnya. Nggak ditangkap polisi, enggak. Iya. Tapi itu kurang beretika. Ada pepatah Arab yang bilang begini, laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Cantik, molek, ganteng itu bukan terletak pada tampilan dan busana. Tampil, molek, ganteng itu terletak pada ilmu dan adab. Makanya gini, kalau mau usaha itu lihat kita ini sudah mengedepankan sopan santun atau etika apa belum. Makanya sekarang lagi musim yang namanya dagang online. Ya, dagang kerudung. Ayo sis, lihat kerudungnya sis, gitu kan. Lihat kerudung Bu, lihat sepatu Bu, segala macam. Nah kalau itu mah udah nggak kayak kita tetangga. Tetangga itu punya sopan santun nih Bu. Ya, nggak bisa kita dagang yang sama kalau kita nggak ngomong-ngomong, yang ada berantem. Coba, jangan kata tetangga, saudara kandung. Karena kalah saing akhirnya berantem gara-gara buka usaha yang sama. Harusnya apa? Ada musyawarah di situ, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Terima kasih atas jawaban. Kalau Bu, kalau boleh nanya, Ibu sudah minta maaf nggak kepada tetangga? Kan Ibu nih itikatnya baik nih, gitu kan. Itikatnya kan luar biasa kan. Jadi udah nggak jualan, bangkrut, terus muhasabah jangan-jangan nih karena pembalasannya seperti ini. Tadi kan akadnya kepada tetangga kan awalnya mau jualan lontong sayur, ternyata nyamain. Nah, terus Ibu setelah ingin memperbaiki diri, ya Allah ternyata seperti ini. Ada itikat atau udah melakukan? Ada itikat. Itikat, belum tapi ya? Pengen dia belum. Belum ya? Kenapa? Ya kan saya lagi perasaan masih gimana ya, di hati masih takut ya? Gini, takut dia marah. Makanya saya di sini ya? di ini dulu apa. Ini kebetulan lagi ada Ustadz ya, jadi saya tanya. gimana baiknya gitu Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Sebaiknya memang minta maaf juga Ustadz ya? Sebaiknya minta maaf, jangan ditunda-tunda iya, kalau orang jangan punya ya. salah itu. Wal'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang muslim yang baik, soleh dan solehah adalah ketika dia punya salah, dia cepat-cepat minta maaf. Pun sebenarnya yang jelas salah bukan saya, misalnya nih. Ada perkara berantem, saya kayaknya nggak salah, saya bener kok. Tapi orang yang ngerasa bener tiba-tiba minta maaf, dah saat itu Bu. Jarang orang yang seperti itu. Orang yang salah minta maaf biasa. Yang luar biasa itu orang yang ternyata dia nggak salah tapi minta maaf. Supaya apa? Supaya semuanya dicair lagi, jadi saudara lagi, jadi sahabat lagi. Gitu Ibu ya. Masya Allah. Iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz Zaki Mirza bisa membantu Ibu ya Bu ya, dalam mengalami kegalauan ini Bu ya. Terima kasih Bu Dede atas keberaniannya juga menyampaikan langsung kepada kami di sini. Terima kasih. Bu. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, nggak apa-apa Bu di sini aja Bu, sama kami Bu. Mau kemana sih? Ya alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya 1 jam telah kita bersama-sama di sini dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza tadi mengenai hari pembalasan hari Yaumiddin. Saya bisa simpulkan bahwa hari Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Tetaplah berbuat baik, pasti ada balasannya, cepat atau lambat, nanti atau besok di dunia atau di akhirat. Jadi intinya tetaplah menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Insya Allah dibalas kebaikan pula oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah maupun di studio untuk memfollow Instagram kami di @tomboatirtv. Dan silakan mengirimkan video curhatannya atau pertanyaan apa saja. Dan insya Allah akan kami jawab di episode Tomboati selanjutnya. Silakan dikirim melalui Instagram kami, di tag atau di mention di @tomboatirtv atau melalui nomor WhatsApp di 0897 924 7525. Saya Holidi beserta kru studio mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini maupun pemirsa yang di rumah, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Tomboati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Sebelum berdoa, mari sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, terangi hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu yang kami kaji ya Allah, sehingga kami tidak menjadi orang yang fasik, orang kafir. Kami tidak menjadi orang-orang yang menzolimi sesamanya. Ya Rabbana ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin, jawab segala permintaan kami ya Allah. Berikan yang terbaik, apa yang menurut Engkau itu baik ya Allah. Hajat kami, segala kemauan kami pasti ada batasnya. Dunia ini sesaat, dunia ini sementara, maka berikan apa yang abadi untuk kami dunia sampai akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.